Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Baik, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat, terutama dalam memulai aktivitas kita di hari ini. Kita mulai dengan sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sama-sama membaca dan mentadabburi dan juga mendalami ayat-ayat Al-Qur'an. Saat ini kita akan belajar mengenai hukum mim sukun ya. Setelah kemarin kita belajar hukum nun sukun dan tanwin atau tanwin, kita akan belajar mengenai hukum mim sukun. Bagaimana penjelasannya? Kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan membahas mengenai hukum mim sukun ya. Hukum mim sukun terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah ikhfa syafawi ya. Kemudian yang kedua ada izhar syafawi. Kemudian yang ketiga ada idgham mimi ya. Mister akan membahas dari izhar syafawi terlebih dahulu ya. Baik. Izhar syafawi adalah ketika huruf mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Maka bunyi M pada mim sukun tersebut diucapkan dengan jelas ya, tanpa disertai dengan dengung atau tanpa disertai dengan pantulan ya. Sebelum lanjut ke contoh, izhar syafawi artinya jelas ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, izhar halki ya. Izhar artinya jelas, asyafawi artinya 2 bibir. Jadi bunyi M-nya jelas berbunyi M tanpa disertai dengan dengung dan juga tanpa disertai dengan pantulan ya. Untuk lebih jelasnya kita akan latihan melalui contoh berikut ya. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 26 ya. Semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka ketika bertemu mim sukun dengan 26 huruf tersebut dibaca jelas mimnya ya. Oke. Kita akan coba latihan. Di sini ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ya. Alam tara. Ada mim bertemu dengan huruf ta. Huruf ta merupakan salah satu huruf izhar syafawi, maka mim yang ada di sana dibaca jelas tanpa ada dengung dan juga tanpa ada pantulan. Bukan alam tara, bukan juga alam tara. Salah. Yang disebut izhar syafawi cara bacanya adalah alam tara. Alam tara ya. Cukup seperti itu, tanpa ada pantulan, tanpa ada dengung dan juga tanpa berhenti di situ. Kalimat berikutnya alam yaj'al. Coba ikutin. 1 2 3. Alam yaj'al ya. Kuncinya tidak mantul, tidak mendengung. Alam yaj'al. Salah ya. Yang betul alam yaj'al. Yang mantul cukup huruf jimnya saja ya. Kemudian kalimat berikutnya ada kaidahum fi taub. Kaidahum fi. Ini huruf mimnya
di sini ada huruf mim ya bertemu dengan fa, maka cara bacanya kaidahum fi, begitu ya. Kemudian ada kalimat alaihim tayran wa arsala alaihim tayran ababil. Ada mim ketemu dengan to, maka cara bacanya menjadi jelas ya, izhar syafawi. Itu yang disebut dengan izhar syafawi ya. Definisi, contoh, dan juga latihannya sudah. Silahkan diulang-ulang cara bacanya seperti apa. Ketika kamu menemukan dalam Al-Quran huruf mim bertemu dengan 26 huruf ya hijaiyah, maka cara membacanya adalah jelas berbunyi M tanpa dengung, tanpa juga dipantulkan. Baik, berikutnya kita akan membahas hukum yang kedua, yaitu ikhfa syafawi. Sesuai namanya, ikhfa artinya samar, asyafawi artinya dua bibir. Maka ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka itu disebut ikhfa syafawi, dan cara bacanya adalah bunyi M pada hukum atau pada huruf mim sukun tersebut dibaca atau diucapkan dengan samar disertai dengan dengung ya. Jadi samar kuncinya dan disertai dengan dengung. Kalau tadi jelas, ini yang kedua samar ya. Gimana contohnya? Kita akan coba lihat di slide. Ada kalimat fa'idahum bisahirah ya. Ada kalimat fa'idahum bisahirah. Ada mim ketemu ba, maka cara membacanya mimnya dibaca samar. Fa'idahum bisahirah ya, ditahan dan juga mendengung ke hidung ya. Diulang, ada kalimat berikutnya alam ya'lam bi annallaha yara. Ada mim ketemu ya, dibaca jelas alam ya'lam, tanpa ada dengung, tanpa ada pantulan, tetapi jelas alam ya'lam. Nah, yang kedua baru mimnya ketemu ba, alam ya'lam bi annallaha yara. Bunyi M-nya samar, tidak lam tapi dibaca samar. Alam ya'lam alam ya'lam bi annallaha yara, begitu ya. Kemudian ada kalimat berikutnya, ada lasta alaihim bimusaitir. Nah, ini bimusaitirnya hilang, maaf ya. Jadi yang penting ini setelah huruf alaihim ada bimusaitir ketemu dengan huruf ba. Ya, cukup jelas insyaallah. Silahkan latihan huruf atau hukum ikhfa syafawi. Ada berikutnya yaitu idgham mimi atau juga sering disebut dengan istilah idgham mutamatsilain. Apa itu? Apabila ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka bunyi cara membacanya adalah mimnya melebur, hilang, masuk ke dalam huruf mim berharokat, di depannya disertai dengan dengung ya. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat, maka bunyi M-nya pada kalimat tersebut dibaca atau dileburkan masuk ke dalam huruf mim yang ada di hadapannya. Lebih jelasnya contohnya ya, ada kalimat min waraihim muhit. Jadi mimnya dimasukkan ke dalam huruf mim yang ada di hadapannya, disebut dengan idgham mimi. Ditahan ya, disertai dengan dengung. Ala qulubihim ma kanu ya, sertai dengan dengung. Bukan hanya itu, disertai juga dengan disempurnakan tasydidnya.
lahum mab'utsun. Diulang, annahum mab'utsun. Ada kalimat ini, maka dibaca dengan dileburkan bunyi mimnya yang pertama, ya, lebur ke dalam huruf mim yang berikutnya itu mab'utsun. Begitu insyaallah ya. Cukup jelas ya. Barakallahu fikum. Sekian yang dapat Mister sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat diamalkan dan bermanfaat. Ya, tugasnya adalah seperti biasa. Untuk pertama kamu merangkum apa yang Mister sampaikan. Kemudian yang kedua memberikan contoh dari hukum mim sukun, minimal 2 contoh dari setiap hukum ya. Ada 3 hukum. Nah, setiap hukum dikasih 2 contoh ya. Tadi tugasnya apa? Menyimak, kemudian merangkum, kemudian memberikan contoh minimal 2 dari setiap hukum ya. Paham? Insyaallah paham ya. Barakallahu fiik semuanya. Ditunggu tugasnya dalam bentuk foto, dikirim ke GCR-nya masing-masing ya. Tugasnya jangan salah ya. Yang pertama tadi apa? Merangkum, harus ada rangkumannya. Kemudian yang kedua memberikan contohnya dari masing-masing hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.